tarik napas dulu. Ya. Oke. Sekarang bisa dimulai. Dari jam berapa, Bu? Ya, ini 9.41, nanti sampai 9 berapa ya? 10 lebih 10 ya, betul ya? Kali ini jam ya. Lebih 11. Ya, baik, lebih 11. Monggo silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sebelumnya pagi Bapak, sehat Bapak? Ya, sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih yang telah hadir di ruang Google Meet nih. Nah, bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sehat Pak. Alhamdulillah. Wahyudi itu Semoga Pak, diberi jahil, panjang Pak. umur dan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua Pak. Hadir semua ya. Ya Pak. Mungkin saya cek dulu ya, pakai absen dulu ya, biar semuanya hadir. Etik ada? Ada Pak, hadir Pak. Hadir ya. Eka? Hadir Pak. Hadir ya. Mariati? Hadir Pak. Narun? Ada Pak. Ada hadir ya? Hadir Pak. Dewi? Hadir Pak. Hadir. Suryadi? Hadir Pak. Lia? Hadir Pak. Hadir Pak. Okta? Hadir Pak. Nah, ini Wahyudi, mana Wahyudi? Wahyudi hadir? Wahyudi itu tuh mikrofon headsetnya tuh masalah terus itu Pak. Jamaluddin? Siap. Animar? Hadir ya? Berarti semua hadir. Sekarang marilah kita awali berdoa terlebih dahulu. Bapak yang ingin memimpin doa pada hari ini, siapa yang paling aktif ya? Anak yang paling aktif di ruangan. Siapa ya? Wahyudi Pak. Wahyudi ya. Pak. Wahyudi Pak. Silakan Wahyudi untuk membimbing doanya. Okay, my friend. My friend. Before we go to a student of to Ahmad Pak, bahasa Inggrisnya lupa. Bahasa Inggris Pak, bahasa Indonesia aja Pak. Kemarin Pak gurunya yang satu itu untuk belajar bahasa Inggris gitu. Oh ya. Mari teman-teman, kita belajar lagi bahasa Inggris. Kita memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa mulai. Selesai. Beri salam pada Pak Guru. Selamat pagi Pak. Terima kasih pada Wahyudi yang sudah disampaikan doa bersama tadi sebelum kita masuk pelajaran. Kemarin kita ada pelajarannya tentang apa anak-anak? Yang kemarin kita masuk. Yang kemarin ada yang ingat anak-anak? Ada yang ingat? Mengenai ada Pak. Tentang ada, masalah Pak. apa? Yang kemarin masalah penyiapan bahan tanaman ya Pak ya? Ya, betul anak-anak. Ya. Sekarang kita masuk ke materi pada hari ini dengan tema pemilihan pohon induk. Ada dari generatif, ada dari vegetatif, dan ada juga dari cabangnya. Anak-anak tahu generatifnya? Anak-anak?
Dari biji, Atau Pak. generatifnya? Yang alami, Pak. Yang alami tanpa ya. bantuan Yang orang dari lain biji. atau Ya, manusia ya. tumbuhnya. Generatif itu dari proses gen. Gen berarti kawin, Pak. Jadi Ya, ya, pertemuan ya. dua sel Iya, iya. antara Ya, putik dan serbuk sari, Wahyudi, Pak. ya. Kalau vegetatif tahu ya, Nak? Vegetatif dari mana? Vegetatif? Dari Tahu. bagian tanaman itu sendiri, Pak. Oh, ya, ya. Sangat. Kemudian, sedangkan tema hari ini pemilihan pohon induk. Pohon induk itu adalah tanaman pilihan yang digunakan sebagai sumber batang atas atau entres. Tahu ya, Nak, entresnya? Tahu, Pak. Tahu. Apa itu? Apa yang tahu? Batang yang akan dipakai di batang pokok. Ya, anak. Sambungannya. Ya, ya, ya. Batang Baik, yang akan digunakan sebagai perminyakan vegetatifnya, Pak. Oh, ya, ya, ya. Yang banyak keunggulannya, Pak. Baik, itu N tanaman berarti kecil. ujung, Pak. Berarti batang ujung. Ya, Wahyudi, ya. Tanaman Iya, Pak. kecil Jadi N ataupun itu kan terakhir. tanaman besar yang sudah produktif selama lebih daripada 5 tahun. Kalau untuk diambil entresnya, biasanya pohon induknya harus produktif lebih daripada 5 tahun. Itu ya, Nak. Ya, Pak. Kemudian yang berasal dari biji atau tadi dari generatif, dan juga ada dari hasil vegetatif atau dari cabang, ya. Sebelum Bapak melanjutkan, mari anak-anak mengamati dalam PPT. Bapak sudah tampilkan PPT-nya di Google Meet. Coba anak-anak lihat, mengamati. Kemudian kita lihat sekarang nih memilih pohon induk, ya, memilih pohon induk. Saya sudah terangkan tadi. Kemudian mempelajari cara menyeleksi tanaman kakao, mengetahui karakter-karakter yang cukup baik, dapat dijadikan sebagai perbaikan varietas kakao atau mengetahui derajat keratan antara dua sifat pada suatu tanaman dan menjadi karakter yang baik untuk menjadi tanaman indukan. Kemudian pohon induk adalah tanaman pilihan yang digunakan sebagai sumber batang atas, ya, atau disebut dengan entres. Baik itu tanaman kecil ataupun tanaman besar yang sudah produktif lebih daripada 5 tahun. Yang berasal dari biji atau disebut dengan, bisa jadi dengan generatif atau bisa juga dengan hasil dari perbanyakan vegetatif ataupun dari cabangnya. Kemudian pohon induk, tadi pohon induk ada generatifnya, ada vegetatifnya. Kakao itu termasuk daripada generatif. Kopi, sawit, karet, atau kelapa, durian. Itu juga bisa dari generatif. Kalau kakao bisa dari generatif, bisa juga dari vegetatif. Kopi bisa dari generatif, juga bisa dari vegetatif. Kalau sawit itu khususnya untuk generatif, nggak mungkin disambung untuk sawit, ya. Jarang ada yang sambung, Ada yang lihat disambung sawit, anak-anak? Ada? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah, ya. Pastinya dari generatif atau dari biji. Kemudian karet bisa dari generatif ataupun dari vegetatif, atau dari biji ataupun dari cabang. Kemudian kelapanya dari generatif.
Ada yang bisa disambung kelapa, anak-anak? Tidak, Pak. Tidak ya? Ya. Dipanjat Mungkin ini bisa, dari Pak. Ada Pak. dari generatif. Kemudian durian. Kelapa sama es. Durian bisa juga dari generatif atau vegetatif. Ini ada juga dari vegetatif. Kalau vegetatif tentunya dari cabang, akar, dan daun. Kemudian persyaratan pohon induk antara lain yaitu sifat unggulnya ya, sifat unggulnya dalam produktivitas. Mungkin kita harus tahu produktivitasnya lebih dari 5 tahun baru diambil untuk interest ya. Ataupun baru diambil ya dari interest. Kemudian kualitas tanamannya tidak diserang oleh penyakit. Mungkin di sini tanaman buahnya yang tahan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau disebut dengan OPT ya. Mungkin dengan tahan terhadapnya bisa diambil untuk pohon induknya. Kemudian nama varietesnya pohon induk mungkin ada yang lebih unggul. Kita ambil yang unggulnya ya. Kalau untuk interest. Dan asal usul nama pemilik, kadang ada nama pemiliknya dari mana? Mungkin dari yang daerahnya banyak diserang penyakit, itu tidak bisa diambil karena berbahaya untuk kita tanam ataupun kita sambung di tempat yang lain. Tempat kita harus lihat tempat juga, kemudian kita harus lihat pemiliknya. Kemudian sehingga memudahkan pelancakan. Kemudian tanaman dari biji harus sudah berproduktif. Di sini dibilang minimal 5 musim ya, 5 musim. Kemudian mengetahui kemantapan sifat yang dibawanya. Kemudian ini amati anak-anak gambar pohon induk yang diserang oleh penyakit ya. Ya, ini yang diserang oleh penyakit. Coba lihat anak-anak, ini apa nih? Tahu? Coba. Pohon coklat, Pak. Ya, pohon coklat. Batang apa induk? Ya, anak-anak? Coba lihat. Induknya, Pak. Induknya ya. Ini induknya yang sudah diserang oleh penyakit. Pohon ini coklat. Buahnya pun sudah diserang juga oleh penyakit. Itu pohon coklat kalau sudah berbuah pasti lebih dari 3 tahun, Pak. Ya, Bu. Ya. Nah, ini pun buahnya pun udah terserang oleh penyakit ya. Tahu ulatnya? Nggak tahu ya. Kemudian nggak kelihatan ya, kecil ya. Kemudian ini ada pohon induk yang baik atau unggul. Nampak anak-anak? Pohonnya? Nampak ya? Apa yang kelihatannya? Ya. Buahnya banyak. Oh ya, ini Tidak terserang penyakit. makanya ini ya. Baik. Apalagi? Ada yang tahu lagi? Pohonnya pendek. Pohonnya sehat, pendek. Ini dijadikan untuk pohon induk, ya, atau yang unggul, untuk dijadikan pembiakan sambung pucuk. Terima kasih. Kemudian kita sudah kita pelajari tadi di PTT. Mungkin yang kemarin saya sudah kirim LKPD-nya melewati WA-nya. Mungkin bisa dibuka untuk apa yang sudah dilihat di PTT, ya kan? Coba saya buka PTT ya. LKPD-nya ya.
Udah dibuka LKPD ya? Belum Pak, sebentar Pak. Ya, ya, ya. Ya, saya buka ya LKPD-nya. Sebelum saya buka LKPD-nya, saya harus membagi kelompok dulu ya, biar bisa dikerjakan masing-masing kelompok. Saya bagi kelompok, beberapa kelompok. Saya buka LKPD-nya dulu ya. Usahakan ini cepat terbuka ya. Udah terbuka dah, Nak? Udah nampak, Nak? Belum, Udah? Pak. Belum Pak. Belum ya? Belum, Nah, Pak. saya coba. Saya coba. Udah terbuka, Nak? Belum, Pak. Jaringan, Pak, kadang. Sudah lagi OTW, Pak. Oh, TW ya. Oke, sudah nampak. Udah nampak ya? Nah, ini lembar untuk lembar LKPD. Kemudian kita lihat dari ini gambar depannya. Kemudian ini tujuan kita ya. Tujuan kita yang pertama dulu, indikatornya untuk menentukan pohon induk. Kemudian kita menganalisis pohon induk. Kemudian melaksanakan penyiapan batang atas dan batang bawah. Tujuannya setelah guru memberi identifikasi pohon induk yang tepat melalui PowerPoint ini, peserta didik dapat menganalisis pohon induk ya. Kemudian berdiskusi melalui ya, peserta didik dapat menentukan kriteria pohon induk yang baik. Kemudian peserta didik dapat memilih pohon induk yang sesuai kriteria yang ditentukan. Gimana anak-anak? Udah paham anak-anak? Sudah ya? Bapak. Udah ya. Nah, kemudian ini ada rangkumannya. Kemudian ini ada, tahu anak-anak ini apa nih? Gambar orientasi pendidik, tahu apa nih? Sudah Pak, tadi, tadi? sudah dijelaskan. Sudah ya? Kakao ya? Ya, ya. Ini kakao. Kemudian mengorganisasi peserta didik menanyakan, buatlah pertanyaan dengan apa, mengapa, bagaimana mengenai masalah yang disajikan. Ya. Nah, ini harus buat. Kemudian membimbing pendidikan. Nah, jelaskan pengertian memilih pohon induk yang tepat. Nah, ini harus dikerjakan anak-anak ya. Kemudian, nah ini ada gambar 2, maksudnya gambar 2 ini ada yang pohon induk tadi, ada juga yang untuk dari polybag. Mungkin ini dari anaknya langsung disambung pucuk. Ini diambil dari cabangnya mungkin ya. Ini harus dilihat juga. Ini jelaskan apa yang dimaksud dengan pohon induk. Kemudian ya udah habis. Untuk dibagi kelompok, udah bagi kelompok tadi? Anak-anak, udah bagi kelompok? Sudah. Belum ya? Sudah, Pak. Udah ya?
Nah, udah. Berarti harus dikerjakan tiga kelompok ya. Siapa yang selesai siap untuk dipresentasikan. Saya kasih waktu berapa menit, Nak? Tuh, 10 menit, Pak. 10 menit, nggak apa-apa ya. Gimana, udah yang selesai? Udah ada yang selesai? Dari kelompok 1 mungkin? Ataupun dari kelompok 2? Ataupun dari kelompok 3? Udah siap, Nak? Gimana anak-anak dari kelompok 1? Ada yang siap? Belum ya? Udah, Pak. Ya. Kalau ya coba. Ini dari kelompok berapa nih? Anak-anak dari kelompok berapa? Dari kelompok 2, Pak. Oh, dari kelompoknya. Silakan anak-anak. Saya Mariati, Pak. Ya. Ini Pak, tadi setelah kami lihat dari lembar LKPD-nya Pak, ini kan itu dilihat kalau tanaman yang bisa menjadi tanaman induk adalah harus yang sehat. Ya, betul. Penyakit, kemudian Ya. batangnya kuat. Ya. Yang penting induknya itu harusnya benar-benar sehat, kuat, Ya. kemudian tidak terserang hama dan penyakit. Itu untuk Betul. sebagai tanaman induk. Nah, Ya. gunanya itu untuk kita bisa membuat bibit baru dengan hasil Oh, ya. melalui entres. Jadi seperti itu Pak dari jawaban kami. Ya, bagus. Untuk Mariati sudah ditampilkan. Mungkin ada yang kelompok 2. Ini kelompok 1 ya? Tadi kelompok 2 Pak. Oh, dari kelompok 2. Bukan dari dari kelompok 1 ada ya? Pak Wahyudi. Oh, Nak Wahyudi. Maaf. Siap. Gimana Ya, Pak, Nak Wahyudi? Kesimpulan saya melihat dari gambar yang satunya jelek, yang satunya bagus tadi, Iya, terus dikaitkan. Jadi kita itu harus memilih pohon induk yang kokoh, yang kuat, yang buahnya banyak, yang buahnya manis, yang buahnya besar-besar, biar hasilnya maksimal. Yang tahan penyakit, yaitu pohon induknya harus tua, kekar, seperti itu. Beda kalau kayak manusia Pak ya, kalau udah tua nggak mungkin kekar gitu ya. Untuk memilih pohon induk itu agar didapatkan yaitu tadi yang saya sebutkan Pak, yang tanaman yang baik seperti itu. Caranya dengan cara vegetatif, dengan menyambung batang atas entres itu tadi. Terima kasih Pak. Itu kalau kesimpulan dari saya. Ya. Ada juga dari kelompok 1, nggak ada lagi? Ada? Dari kelompok 1? Anak-anak, dari kelompok 1 ada? Nggak ada ya? Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya, kita harus untuk selanjutnya materi kita untuk selanjutnya itu batang atas dan batang
batang bawah ya untuk selanjutnya. Sebelum kita menuntut pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Ya, siapa yang mau memimpin doanya? Ya. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, mungkin pelajaran besok kita sambung lagi. Mungkin ada laporannya besok kita kirim dari WA juga bisa, ataupun kita masuk ke depannya lagi. Sebelum saya mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nani.